Baik, Shalom. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Sutriana Octavina Kahioru. Saya dari Prodi Psikologi Kristen dari kelas A. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi teori kepribadian perseptif Behaviorisme Erik Erikson. Ada yang pertama, biografi singkat Erik Erikson. Yang kedua, manusia dalam pandangan Erik Erikson. Yang ketiga, konsep utama teori pendekatan sepanjang hayat. Yang keempat, kebingungan identitas. Dan yang terakhir, tahapan psikososial dalam perkembangan kepribadian manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan biografi singkat tentang Erik Erikson. Erikson lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 15 Juni 1902. Erikson adalah seorang psikoanalis kelahiran Jerman, Amerika. Ia terkenal dengan 8 tahapan perkembangan pada manusia. Sebenarnya Erikson adalah psikolog Freudian, namun teorinya lebih tertuju pada masyarakat dan kebudayaan jika dibandingkan dengan para psikolog lainnya. Erikson adalah seorang guru seniman sekaligus guru pada akhir tahun 1920-an saat ia bertemu Anna Freud dan mulai mempelajari psikoanalisis anak darinya dan Vienna Psychoanalytic Institute. Dengan munculnya Nazisme pada tahun 1930-an, Erikson berimigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1933. Ia memperoleh posisi di Harvard Medical School dan kemudian memegang posisi di berbagai lembaga, termasuk Yale, Berkeley, Menninger Foundation, Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences di Palo Alto, dan Mount Sinai Hospital di San Francisco. Oke, di sini saya menjelaskan lagi tentang pandangan Erikson terhadap manusia. Pertumbuhan manusia berjalan sesuai prinsip epigenetik yang menyatakan bahwa manusia dapat berkembang melalui beberapa tahap, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Baik, di sini saya mengambil konsep utama teori Erik Erikson, pendekatan sepanjang hayat. Yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan atau masa bayi. Yang kedua, otonomi versus rasa malu dan ragu atau masa balita. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah atau prasekolah. Yang keempat, industri versus inferioritas atau usia sekolah. Yang kelima, identitas versus kebingungan peran atau masa remaja. Materi selanjutnya, kebingungan identitas. Saat mereka bertransisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, remaja mungkin mulai merasa bingung atau tidak aman tentang diri mereka sendiri dan bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan masyarakat. Saat mereka berusaha membangun rasa diri, remaja mungkin bereksperimen dengan berbagai peran, aktivitas, dan perilaku. Menurut Erikson, hal ini penting untuk proses pembentukan identitas yang kuat dan pengembangan arah dalam hidup. Salah satu elemen utama teori tahap psikososial Erikson adalah pengembangan identitas ego. Ini adalah kesadaran diri yang kita kembangkan melalui interaksi sosial yang terus berubah karena pengalaman dan informasi baru yang kita peroleh dalam interaksi sehari-hari dengan orang lain. Oke, baik, di sini mau kasih contoh sederhana tentang kebingungan identitas menurut beta pribadi sendiri pada masa remaja. Nah, pasti anak remaja dong, pasti kayak ketika dong lihat orang yang cantik, pasti dong akan merasa insecure karena dong pasti merasa dong sendiri misalnya cantik, merasa minder terhadap diri sendiri. Jadi kayak misalnya ada kawan pintar di kelas, pokoknya pintar dalam segala hal lah. Pasti teman-teman pasti teman-teman merasa dalam hati kayak teman-teman bilang, kok dia bisa sehebat itu, sepintar itu, sedangkan beta nih sudah bisa apa-apa. Nah oke, mungkin teman pribadi pernah begitu. Beta pernah insecure sama diri sendiri ketika lihat teman-teman yang begitu pintar, yang begitu aktif dalam kelas, yang begitu cantik semua. Beta pernah merasa begitu, teman-teman. Jadi dalam kebingungan identitas ini ada sedikit dari kepribadian sendiri.
Nah, itu menurut beta contoh sederhana. Oke, ada beberapa tahapan psikososial dalam perkembangan kepribadian manusia. Tahap yang pertama, usia 0 sampai 1 tahun, kepercayaan versus ketidakpercayaan. Pada tahap ini, bayi akan mulai belajar untuk mempercayai orang lain, terutama orang tua yang merawatnya. Apabila bayi merasa telah dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang, ia akan mulai mengembangkan rasa percayanya kepada orang lain. Sebaliknya, jika orang tua tidak konsisten dalam merawat bayi, bayi akan merasa insecure, curiga, cemas, dan kesulitan untuk mempercayai orang lain. Oke, baik, di sini saya mau memberikan salah satu contoh sederhana tentang tahapan psikososial dalam perkembangan kepribadian manusia. Yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan. Di sini saya mau menjelaskan contoh tentang kepercayaan. Oke, dalam kepercayaan ini ketika bayi diasuh sama babysitter, bayi akan merasa aman ketika babysitter memberikan perhatian lebih terhadap bayi dan bisa diandalkan, dan bayi juga bisa mengembangkan kepercayaan terhadap orang lain atau babysitter tersebut, dan bayi juga bisa meyakinkan bahwa di dunia ini aman dan banyak melindungi dia dari ancaman-ancaman berbahaya. Nah, yang kedua, ketidakkepercayaan. Nah, ketidakkepercayaan ini yang dimaksud adalah contoh sederhana. Kita melihat banyak berita-berita yang babysitternya memukuli anak di bawah umur. Nah, ketika babysitter itu memukuli bayi tersebut itu akan merasa takut, cemas, sama trauma, dan bisa mentalnya terganggu karena bayi tersebut mendapatkan hal yang tidak sepantasnya dia dapatkan karena bayi tersebut belum mengerti apa-apa. Walaupun bayi tersebut melakukan kesalahan, sebagai babysitter menjelaskan atau menasihati seperti orang tua tersebut. Jadi itu salah satu contoh dari kepercayaan dan ketidakpercayaan. Baik, pada tahap kedua, usia 1-3 tahun, otonomi versus rasa malu dan ragu. Pada tahap ini, anak akan mulai belajar mengenal pengendalian diri dan melakukan aktivitas secara mandiri. Karena itu, toilet training menjadi salah satu proses pembelajaran yang berperan penting dalam pengembangan kepribadian di fase ini. Jika orang tua berhasil mendorong anaknya untuk belajar mandiri di tahap ini, anak akan lebih percaya diri dan merasa aman saat mengambil resiko. Sementara apabila anak kerap dilarang untuk melakukan sesuatu secara mandiri, ia mungkin akan mengembangkan kepribadian yang pemalu, penuh keraguan, dan cenderung bergantung kepada orang lain. Oke, baik, di sini saya akan kasih contoh tentang tahap kedua, yaitu otonomi versus rasa malu dan ragu. Kalau untuk otonomi, bagaimana orang tua sudah mengajarkan anak menjadi lebih mandiri tanpa bantuan orang lain, dan ketika anak itu menjadi dewasa, anak itu tidak bergantung sama orang lain. Dia bisa mengerjakan sendiri, bisa mengambil resikonya sendiri, dan percaya dirinya itu meningkat. Nah, itu yang disebut otonomi atau contoh otonomi. Yang kedua, rasa malu dan ragu. Nah, ketika orang tua terlalu memanjakan anak sejak kecil atau sejak balita, ketika dia tumbuh dewasa nanti, dia tidak akan menjadi orang yang mandiri, tetapi dia akan menjadi orang yang bergantung pada orang lain dan pemalu dan tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia akan bergantung juga sama orang tua. Itu akibat terlalu memanjakan anak, dan nanti anak akan menjadi tumbuh dewasa yang tidak bisa sempurna. Tahap yang ketiga, dari usia 3-6 tahun, inisiatif versus rasa bersalah. Dalam tahap ketiga ini, anak-anak akan semakin fokus untuk melakukan sesuatu dan menetapkan tujuannya berdasarkan pemikiran mereka sendiri. Apabila anak
mendapatkan kesempatan untuk bermain dan beraktivitas dengan orang lain, ia akan mengembangkan rasa inisiatif, mampu memimpin orang lain, serta membuat keputusan sendiri. Dan sisi lainnya, jika tidak berikan kesempatan untuk anak berinteraksi dengan orang lain, anak cenderung akan mengembangkan rasa bersalah dan ragu dengan kemampuannya. Tahap keempat, dari usia 7-11 tahun, industri atau kompetensi versus inferioritas. Melalui tahapan ini, anak akan mulai mempelajari keterampilan khusus di sekolah. Mereka juga cenderung semakin sadar dengan kehadiran dirinya sebagai individu dan mulai membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jika mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya sendiri, anak akan merasa percaya diri dan bangga dengan pencapaiannya atau kompeten. Namun, anak mungkin akan merasa rendah diri atau inferior apabila dirinya sering dibatasi oleh orang tua atau gurunya untuk mengembangkan kemampuan sendiri. Tahap kelima, dari usia 12-18 tahun, identitas versus kebingungan peran. Memasuki usia remaja, seorang akan mulai mencari identitas dan jati dirinya. Karena itu, mereka umumnya akan mencoba berbagai persona yang berbeda guna mengetahui jati dirinya. Jika berhasil melalui tahapan pencarian jati diri ini, seorang akan mampu untuk mempertahankan identitas dirinya. Di satu sisi, jika gagal menemukan jati dirinya pada tahap ini, seorang kemungkinan akan mengalami krisis identitas di kemudian hari. Tahap yang keenam, usia 19-29 tahun, keintiman versus isolasi. Pada tahap perkembangan psikososial keenam, konflik akan berfokus pada hubungan intim dalam membentuk komitmen jangka panjang dengan seseorang selain keluarga. Individu yang berhasil melalui tahap ini cenderung memiliki hubungan yang langgeng dan bahagia. Namun jika tidak berhasil, mereka mungkin akan merasa kesepian, terisolasi, hingga memicu depresi. Pada tahap ketujuh, dari usia 30-64 tahun, generativitas versus stagnasi. Tahapan ini akan berfokus pada kontribusi seseorang untuk masyarakat dan generasi penerus. Individu yang sukses menghadapi tahapan ini akan merasa dirinya berguna karena sudah berkontribusi pada masa depan masyarakat. Sebaliknya, jika ia tidak berhasil, mereka akan merasa stagnan dan tidak produktif. Pada tahap terakhir yang ke-8, usia 65 tahun ke atas, integritas ego versus keputusasaan. Pada tahapan ini, lansia akan mulai merenungkan kehidupan yang telah dijalani. Jika merasa puas, ia akan menghadapi masa tua dan kematian dengan perasaan bangga. Namun, jika memiliki penyesalan atau masih terdapat sesuatu hal yang belum bisa dicapai semasa hidupnya, ia mungkin akan merasa putus asa. Baik, dari semua teori Erik Erikson, saya mengambil kesimpulan teori perkembangan kepribadian milik Erikson ini mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam dunia psikologi. Kami, walaupun teorinya merupakan sebuah tambahan dan improvisasi dari psikoanalisis dari Sigmund Freud. Akan tetapi, tahapan perkembangan yang dikenal oleh Erikson yaitu perkembangan kepribadian dari mulai lahir hingga masa tua menjadi ciri khas tersendiri yang tidak dapat dari teori Sigmund Freud. Teori Erikson dinilai lebih realistis dengan membawa aspek kehidupan sosial dan fungsi budaya sebagai pengaruh kepribadian membentuk suatu individu. Erikson berpendapat bahwa perkembangan manusia akan melalui dengan tahap yang berdasarkan prinsip epigenetik. Jika pada satu tahap tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka akan mempengaruhi dan tahap menghambat perkembangan selanjutnya. Pada setiap tahapan mempunyai tugas perkembangan yang berbeda-beda dan bersifat psikososial.
Identitas ego hadir sebagai sebuah potensi yang memiliki kualitas seperti keyakinan, penghargaan diri, kemauan tekad, ketekunan dan keterampilan, identitas, kesetiaan, keakraban dan cinta, generativitas dan pemeliharaan serta integritas. Sekian dari presentasi saya. Jika dalam presentasi saya ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom.